Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Apakah saya akan segera mati? Ucap Nyonya Istana. Dia merasakan kekuatan hidupnya menghilang setelah diserang oleh senjata unik itu. Tempat lukanya berada di dekat dantiannya, dan tidak diragukan lagi itu adalah luka yang sangat serius. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia kemungkinan besar akan menjadi lumpuh di masa depan. Dengan saya di sini, tidak ada yang salah, percayalah padaku. King Sui berbicara dengan pasti. Saya selalu mempercayai Anda. Saya baik-baik saja, turunkan saya dan bantu mereka. Saya tidak ingin bawahan saya terluka. Ucap Nyonya Istana menopang dirinya dan berdiri di sana dengan pantang menyerah, didukung oleh kekuatan jiwanya. Mengingat lukanya saat ini, dia bahkan tidak bisa berdiri sendiri. King Sui secara alami tidak akan menurunkannya. Dia hanya menggendongnya tanpa mempedulikan protesnya. Dengarkan aku, tidak ada yang akan terjadi pada mereka. Ucap King Sui. Dia dapat melihat bahwa lawan mereka pada dasarnya tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengklaim kemenangan. Tapi sekarang, karena cedera Nyonya Istana Matahari terbenam, King Sui langsung menggunakan Ki Kaisar. Ini dapat meningkatkan peluang pihak mereka untuk mendapatkan kemenangan. Suara kasar King Sui menyebabkan hati Nyonya Istana dipenuhi dengan arus kehangatan. Saat ini, dia terluka, tetapi dia merasa ini adalah momen yang paling diberkatinya. Bahkan, dia ingin momen ini berlanjut selamanya. Dia tahu bahwa dia berada di titik tidak bisa kembali, jatuh cinta dengan pria yang tidak mencintainya. Dia tidak mengeluh. Dia sangat kuat dan sudah mengungkapkan perasaannya. Namun, dia adalah wanita yang sangat bangga dengan martabat. Dia tidak akan bergantung pada seseorang hanya karena tidak ada artinya melakukan itu. Tapi dia selalu dipenuhi dengan kepahitan, kepahitan yang tak terlukiskan di hatinya. Sekarang, ketika dia mendengar kata-kata membujuk King Sui, hatinya terasa sangat hangat karena King Sui adalah pria yang dicintainya. Dia dengan lembut berbohong dalam pelukannya tanpa bantahan saat hatinya tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, King Sui tidak memiliki pemikiran lain di benaknya. Dia merangkul kecantikan seperti giok, tetapi terlalu sulit untuk mencapai keadaan di mana tidak ada gangguan di hatinya. Bukan karena King Sui tidak menyukainya. Siapa yang tidak menyukai wanita cantik? Hanya saja King Sui punya alasan lain sendiri. Pertempuran berlanjut. King Sui menggendongnya dan pergi. Saat ini, dia tidak menggunakan tangannya. Dia hanya perlu menggunakan Ki Kaisar, seni mengejar, 9 hukum istana dan energi roh untuk mengendalikan medan perang dengan mudah. Perubahan besar yang tiba-tiba menyebabkan pertempuran diselesaikan dengan cepat. Sebenarnya, biasanya tidak mungkin bagi ahli yang kuat untuk bertarung selama sehari penuh. Ketika para ahli bertarung satu sama lain, kemenangan dan kekalahan bisa ditentukan dalam rentang satu nafas. Inilah mengapa medan perang mengalami perubahan seketika. Tentu, ada juga pengecualian. Ketika dua lawan yang seimbang sedang bertarung dan semua faktor lainnya tetap netral, pertempuran mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi setiap orang pasti akan memiliki seni pamungkas yang berbeda dan teknik pasti membunuh. Jadi akan selalu ada perubahan di medan perang tergantung pada keputusan orang yang bertempur. Muyun Qingge tidak terluka, begitu pula Old Mo atau Old Jin. King Sui menemukan bahwa meskipun lukanya sekarang tidak dapat sembuh secara instan, dia hanya membutuhkan 1 malam istirahat, karena tubuhnya secara otomatis mengaktifkan mode pemulihannya. Alam abadi Valet Jade telah mencapai tingkat ke-9, dan efek pelebaran waktu lebih dari 2 kali lipat dari tingkat sebelumnya. Fakta bahwa dia hanya bisa masuk ke sana selama 6 jam per hari masih belum berubah, tetapi jumlah waktu yang bisa dia habiskan di dalamnya telah meningkat pesat.
Dalam kondisi seperti itu, selain tingkat pemulihan King Sui yang kuat, dia secara alami akan dapat menyembuhkan dari sebagian besar cedera dalam rentang 1 malam. Pada saat ini, Ye Jiange berdiri di sampingnya, menatap dengan cemas pada nyonya istana saat dia berbicara. King Sui, apakah kakak perempuan King Cheng akan baik-baik saja? Jangan khawatir, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. King Sui sangat yakin akan hal ini. Saat ini, nyonya istana sudah dalam keadaan setengah linglung. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa King Sui saat ini sedang memeluk seorang wanita cantik. Bagaimanapun, wajah wanita ini putih pucat, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. King Sui, bisakah kau membawa kakak perempuan King Cheng kembali untuk merawat luka-lukanya dulu? Serahkan semuanya di sini kepada kami. Nguyun Qingge kembali dan mendesak King Sui. Pertarungan di sini sudah bisa dianggap selesai. Pada dasarnya tidak ada lagi bahaya. King Sui berpikir sejenak saat dia mengangguk. Saat ini, dia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa untuk membantu luka Sunset Palace Mistress. Oleh karena itu, King Sui, Ye Jiange dan nyonya istana pergi lebih dulu. Cedera yang diderita nyonya istana ada di perutnya. Itu adalah luka yang sangat serius. Jika King Sui tidak hadir, nyonya istana pasti akan menjadi lumpuh hari ini. Bagi seorang kultivator bela diri, ini terlalu kejam, terutama bagi orang-orang di tingkat dewa. Keadaan hati King Sui agak aneh. Dia tahu bahwa wanita ini mencintainya dan jika dia memiliki perasaan padanya, dia kemungkinan besar tidak akan menolaknya. Setelah operasi awal selesai, King Sui masuk ke alam abadi Valet Jade dan mengeluarkan beberapa ramuan, bersiap untuk meramu obat saat dia berjalan keluar ruangan. Saat ini, nyonya istana telah tertidur. Sebelum ini, dia berada dalam kondisi setengah tidur, setengah sadar, mengetahui King Sui sedang merawat luka-lukanya. Bayangan pria ini semakin jelas dan jernih di hatinya. Ini sudah kedua kalinya. Bayangannya sepertinya telah tertanam di benaknya. Dia akhirnya pingsan dan tertidur meski begitu banyak pikiran, dengan jejak kerumitan di hatinya. Saat King Sui keluar, Ye Jiange sedang menunggunya di luar. Dia bertanya dengan prihatin ketika dia melihatnya, bagaimana kabar saudari King Cheng? Tidak masalah, dia hanya butuh waktu untuk pulih. Dia sedang tidur. King Sui tersenyum. Setelah mendengar bahwa nyonya istana matahari terbenam sudah tertidur, Ye Jiange juga menghapus pikirannya untuk pergi menemuinya. Mengeluh dengan suara ringan, kali ini, meskipun kita menang, ini hanyalah permulaan. Saya sangat khawatir dengan keadaan saya saat ini. King Sui tahu bahwa Ye Jiange mengacu pada masalah kehamilannya. Saat ini, hanya sekitar sebulan ditambah sedikit lebih banyak waktu. Meskipun itu tidak akan mempengaruhi apapun bahkan jika dia bertarung, King Sui tidak akan pernah membiarkannya berpartisipasi dalam pertempuran. Dia bisa merasakan kehidupan yang berharga di dalam rahim Ye Jiange. Saat ini, hati King Sui agak berat. Tapi untungnya, dia merasa bisa menangani hal-hal yang akan datang. Kekuatan istana Serigala Naga Puncak Timur benar-benar tidak buruk. Ini juga membuat King Sui semakin ingin tahu tentang area samudra lainnya, kedalaman benua Haohan, dan 9 benua Star Ocean Domains. Sepertinya dunia ini benar-benar sangat berbahaya. Begitu dia masuk, dia tidak akan memiliki kebebasan untuk bertindak sendiri-sendiri dan hanya bisa mengertakkan gigi saat dia melanjutkan perjalanan. Dia tidak akan bisa mundur, dan bagaimanapun, bahkan jika dia ingin mundur, tidak akan ada jalan baginya untuk melakukannya. Tidak perlu khawatir dengan saya di sini. Bahkan jika Master Istana ketiga ini tidak dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan puncak Istana Dragon Wolf Puncak Timur, dia harus berada di antara jajaran atas. Mereka juga tidak menginginkan pertempuran pemusnahan habis-habisan dengan kita. Setidaknya, mereka tidak akan memicu pertempuran seperti itu dalam jangka pendek. King Sui memegang tangannya dengan erat dan berbicara dengan nada yang terdengar ringan. Master Istana ketiga mungkin sangat kuat, tapi dia hanya berada di peringkat 5 besar di Istana Dragon Wolf Puncak Timur.
Tuan Istana Agung adalah yang terkuat, dan dia adalah wanita yang telah mengembangkan tangan suci 9 yin. 9 tangan suci yin, King Sui menyatakan dengan bingung. Dikatakan bahwa dia memiliki tubuh yin tertinggi dan kultivasi yang sangat kuat. Hal utama adalah bahwa tidak peduli pria atau wanita, tidak ada yang mampu menahan energi yin yang kuat itu. Dia bisa menggunakan energi itu untuk meluncurkan serangan tanpa bentuk. Ye Jiange berbicara dengan nada khawatir. Ketika dia mendengar ini, King Sui merasa lebih tidak khawatir. Tubuh yin agung bukanlah ancaman baginya, karena ia memiliki tubuh yang tertinggi. Pada level tertentu, keduanya harus setara. Adapun siapa yang akan menjadi yang lebih kuat, itu harus bergantung pada tingkat kultivasi individu. Jika pihak lain mahir dalam serangan jenis energi roh, King Sui merasa bahwa dia pasti bisa bertahan melawan itu. Bagaimanapun, dia memiliki sekitar 70% kekebalan ketika datang ke serangan energi roh. Bahkan tubuh berdagingnya mampu menahan kerusakan besar. Ini adalah sumber kepercayaan terbesar King Sui. Hal-hal di sini berangsur-angsur tenang. King Sui awalnya berasumsi bahwa Istana Serigala Naga Puncak Timur akan segera menemukan jalan mereka berakhir. Yang mengejutkannya adalah meskipun setengah bulan telah berlalu, tidak ada tanda-tanda keributan. Ini membuatnya agak kaget. Bagaimanapun, Master Istana Ketiga mati di sini. Jika dia berasumsi bahwa lawannya takut karena kekuatan yang dia tunjukkan, itu akan menjadi agak konyol. Tapi sekarang, King Sui juga benar-benar tidak ingin pergi dan memusuhi Istana Dragon Wolf Puncak Timur. Jika ini di masa lalu, King Sui pasti akan memburu mereka di sarang mereka. Tetapi saat ini, dia menemukan bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk berhasil dalam setiap usaha. Meskipun tidak ada keraguan bahwa dia sangat kuat, dan tidak banyak yang bisa mengalahkannya dalam situasi 1 lawan 1, bukan berarti dia tidak terkalahkan. Selain itu, terlalu banyak orang yang dekat dengannya. Pasti ada beberapa musuh yang akan tunduk pada metode apapun untuk menghadapinya. Setelah masalah ini, banyak kekuatan di sekitarnya merasa sangat menghormati Istana Matahari Terbenam. Sebelum ini, Istana Raja Naga Laut Utara adalah kekuatan terkuat di sini, dan semua orang juga mengikuti mereka secara membabi buta, menjadikan mereka satu-satunya pemandu mereka. Sekarang Istana Matahari Terbenam menggantikan Istana Raja Naga Laut Utara sebagai kekuatan utama. Ada banyak yang datang untuk menyatakan tekad mereka untuk berdiri bersama mereka selama periode waktu ini. Sehubungan dengan ini, King Sui tidak merasakan apa-apa. Dia memikirkan apa yang orang-orang ini lakukan ketika Istana Raja Naga Laut Utara ditaklukkan. Karena mereka bisa melakukan ini pada kekuatan pemimpin yang jatuh, akankah mereka melakukan hal yang sama di masa depan ke Istana Raja Laut Matahari Terbenam jika itu juga jatuh? Berbagi malapetaka, kata-kata ini mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dilakukan. Itu terlalu berharga. Hanya pada saat malapetaka perasaan sejati seseorang akan muncul. Ada juga kalimat, seseorang yang bermoral tinggi tidak mengingat, memaafkan, dan melupakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bermoral rendah. Nyonya Istana Matahari Terbenam tidak begitu sopan kepada mereka yang datang untuk menyatakan tekad mereka untuk berdiri bersama, tetapi dia tidak melakukan apapun untuk dengan sengaja mempersulit mereka juga. Ini adalah fenomena sosial yang normal. Saat ini, yang perlu dilakukan adalah membiarkan Istana Raja Laut Matahari Terbenam terus tumbuh lebih kuat. Jika tidak, mereka akan berakhir seperti Istana Raja Naga Laut Utara. Pemenang adalah raja, karena itu semua adalah survival of the fittest. Tidak akan ada simpati di antara para pembudidaya dunia yang berorientasi pada kekuatan ini. Berbelas kasih kepada musuh sama dengan kejam pada diri sendiri. Terkadang, hal-hal menjadi seperti ini karena sedikit demi sedikit akumulasi dari pengalaman masa lalu seseorang. Ini semacam aturan, tanpa kekuatan untuk mengubahnya, seseorang hanya bisa mengikuti. Dengan sangat cepat, sebagian besar kekuatan kecil dan besar di wilayah ini semuanya memutuskan untuk berdiri bersama Istana Raja Laut Matahari Terbenam.
Ini juga semacam aturan. Mereka membutuhkan perlindungan, sedangkan Sunset Seeking Palace membutuhkan orang-orang ini untuk ekspansi. Ada kekuatan dalam jumlah. Tidak peduli apa, seseorang tidak bisa mengabaikan kekompakan dan energi yang terkumpul yang berasal dari jiwa ketika begitu banyak orang berkumpul untuk tujuan yang sama. Kekuatan seperti itu mirip dengan kekuatan iman. Itu tidak berbentuk tetapi tidak diragukan lagi ada. Mereka yang berdiri di puncak, baik di wilayah kecil atau benua, akan menerima rasa hormat dan bahkan kepercayaan dari banyak orang. Ini adalah kekuatan iman. Tanpa disadari, 1 bulan berlalu. Saat ini, Ye Jianghe sedang hamil sekitar 3 bulan, meskipun belum ada yang tahu apapun dari permukaan. Tidak ada keributan dari Istana Naga Wolf Puncak Timur, tetapi itu tidak berarti bahwa King Sui tidak akan mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu. Cedera yang diderita Nyonya Istana Matahari Terbenam sudah sembuh total. Kekuatannya tidak terpengaruh dan bahkan tampak lebih tinggi dari sebelumnya karena suatu alasan. Ini mungkin karena dia dihidupkan kembali setelah dia hampir mati, memicu semua kemauan dan semangat juangnya. Dia tampak tidak berbeda dari masa lalu, dan berperilaku sangat alami saat berinteraksi dengan King Sui. Dia tampaknya jauh lebih santai sekarang, dapat melihat melewati segalanya, tetapi semua orang dapat mengetahui emosi yang dia miliki untuk King Sui. Jika dihitung, King Sui sudah menyelamatkannya 2 kali. Seorang pria yang dicintainya muncul 2 kali pada situasi paling berbahaya dan menyelamatkannya. Bagaimana emosi yang dia miliki untuknya tidak bisa diperdalam. Selama dia masih bisa melihatnya seperti ini, bahkan jika dia tidak bisa menjadi wanitanya, itu juga semacam kebahagiaan. Emosi sangat aneh. Tidak perlu menjadi suami dan istri, juga tidak perlu memiliki hubungan intim. Namun, manusia yang benar-benar bisa tenang dan melihat masa lalu semuanya adalah sebuah kelangkaan. Bagaimanapun, manusia memiliki 6 keinginan dan 7 emosi dan nafsu manusia terkadang tak tertekan. Semakin mereka mencoba menekannya, semakin mudah meletus. King Sui secara alami dapat melihat ini. Dia tahu wanita ini sangat pintar dan dewasa. Konon manusia adalah makhluk yang berpikir menggunakan kepala kecil mereka. Jika dia tidak memiliki Ye Jianghe di sini, dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa menahan kecantikan Nyonya Istana. Dalam kehidupan masa lalunya, baik untuk pria maupun wanita, selalu lebih mudah bagi pihak ketiga untuk muncul ketika hubungan itu jarak jauh. Peristiwa seperti itu telah terjadi begitu banyak sehingga pada dasarnya tidak dapat dihitung. Semua wanita akhirnya akan jatuh pada kegigihan pria. Seorang wanita cantik akan menikmati semua jenis teknik merayu yang berbeda yang dimiliki pria, dan untuk pria, mereka akan memikirkan berbagai metode sampai seseorang berhasil. Pria tidak bisa menahan godaan wanita. King Sui merasa bahwa dia telah melakukannya dengan cukup baik dalam aspek ini, tetapi ketika dia memikirkan kembali, dia benar-benar menjadi mangsa godaan pada beberapa kesempatan. Ye Jianghe tidak mengatakan apapun. Dia tidak cocok untuk berkomentar banyak tentang metode ini. Dia sangat memahami pria ini di hadapannya. Dia memiliki banyak wanita, tetapi dia benar-benar mencintai setiap haremnya dengan sepenuh hati. Jika hal-hal antara dia dan Nyonya Istana benar-benar mencapai tingkat itu, dia sendiri tidak akan pernah membiarkannya pergi. Saat ini, dia tidak menerimanya, dan meskipun mungkin ada alasan lain, alasan utamanya masih karena cintanya masih belum mencapai keadaan pengabdian yang lengkap dan total. Muyun Qingge selalu memiliki ekspresi tenang di wajahnya, yang membuatnya sangat mirip dengan Ye Jianghe. Sungguh, burung-burung berbulu berkumpul bersama. King Sui berani menebak bahwa tidak peduli apakah wanita ini mencintainya atau tidak, dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk mengakuinya. King Sui menggelengkan kepalanya dan memikirkan semua hal ini yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Manusia adalah makhluk yang memiliki emosi dan hidup di dunia ini secara alami akan menyebabkan seseorang mengalami persahabatan, kekerabatan, cinta, dan semua emosi lainnya.
Memang benar bahwa interaksi yang terus-menerus akan menyebabkan perasaan berkembang. Ini adalah sesuatu yang rentan terhadap pria dan wanita. Secara alami, perasaan yang muncul selama interaksi yang sering antara pria mengacu pada teman yang begitu dekat sehingga mereka seperti saudara. Ini juga perbedaan antara manusia dan binatang iblis. Manusia memiliki terlalu banyak emosi yang kaya warna. Apa yang Anda pikirkan? Biar ku tebak. Ye Jiange tersenyum padanya. Oke, coba tebak. King Sui tertawa. Saat ini, banyak waktu telah berlalu tetapi masih belum ada pergolakan dari istana Dragon Wolf Puncak Timur. Di permukaan, sepertinya Sunset Sea King Palace sudah santai. Saya pikir Anda pasti merindukan rumah, kan? Mata Ye Jiange berkilauan dengan semacam kecantikan yang luar biasa, begitu indah hingga bisa membuat pria sesak napas. Dia saat ini tersenyum manis saat dia berbicara dengan King Sui. King Sui tahu bahwa Ye Jiange melakukan ini dengan sengaja. Kapanpun seseorang memikirkan sesuatu, dia bisa melihat isyaratnya dari matanya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum, "Saya baik-baik saja. Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau." Ye Jiange juga tertawa sambil menambahkan dengan nada menggoda, "Apakah kamu merindukan saudari King Cheng?" "Saya tidak akan keberatan dengan ini." King Sui tidak bisa berkata-kata. Dia menatap ke arah Ye Jiange yang terlihat serius dan menggelengkan kepalanya. "Apakah kalian wanita hanya memikirkan hal-hal seperti itu? Bukankah kita baru saja melakukannya tadi malam? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa nafsu wanita sedang mencapai puncaknya selama periode ini? Bajingan, apakah kamu meminta pemukulan?" Ye Jiange buru-buru mengangkat tangannya dan menutupi tangan King Sui saat ekspresi malu melintas di wajahnya. Ye Jiange tidak memiliki kulit setebal itu. Meskipun dia dan King Sui sudah menjadi suami dan istri, dia masih tidak bisa menahan pembicaraan kotor King Sui. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia selalu menjadi orang yang paling pengertian, dan dia juga sangat jelas tentang perasaan nyonya istana terhadap King Sui. Mungkin tidak masalah di hatinya jika King Sui memiliki satu wanita lagi. Di matanya, nyonya istana matahari terbenam bukanlah orang luar. Faktanya, King Sui sudah tahu. Jika tidak, dia tidak akan bertanya padanya apakah dia keberatan jika ada wanita lain di sekitarnya. Namun, dia masih bisa memahami pikiran sebenarnya di hati mereka. Tapi dia juga tahu bahwa Ye Jiange terlalu baik hati. King Sui memeluknya saat mereka duduk di kursi malas. Hari ini adalah hari yang cerah dan berangin dan meskipun dingin dan panas tidak dapat mempengaruhi mereka, cuaca yang baik masih dapat mempengaruhi suasana hati mereka. Sama seperti sekarang, King Sui merasa bahwa dia dalam keadaan senang. Dia memiliki keindahan dalam pelukan dan kekuatannya yang bisa dianggap sangat menakutkan, bahkan jika itu tidak bisa mendominasi segalanya. Manusia harus mempelajari konsep kepuasan adalah kebahagiaan. Anak kecil, kamu harus patuh di masa depan. King Sui dengan lembut mengusap rahim Ye Jiange saat dia tersenyum. Ye Jiange juga memiliki senyum berkah di wajahnya. Baru berusia 3 bulan, bagaimana bayi kita bisa mendengarmu? Menatap ekspresi Ye Jiange saat ini, King Sui merasa sangat puas di dalam hatinya. Kepuasan tersebut bahkan melebihi kepuasan yang ia rasakan saat menerobos ke jenjang kultivasi berikutnya. "Aku sangat mengantisipasi kelahiran bayi kita," Ye Jiange berbicara dengan suara ringan. Saat ini, ada kelembutan yang tak terlukiskan di wajahnya. Bahkan King Sui merasa agak cemburu saat melihat itu. "Penampilan macam apa yang ada di matamu? Mengapa itu terlihat begitu pahit?" Ye Jiange tertawa. King Sui tersenyum pahit, "Bayi kita bahkan belum lahir tapi kamu sudah memperlakukannya dengan begitu banyak cinta. Ketika akhirnya lahir, akankah dia melebihi tempatku di hatimu?" Ye Jiange langsung mengetuk kepalanya dengan tinjunya yang mungil. "Kamu harus belajar menjadi lebih baik." Memang benar King Sui tidak berani pergi dari sini. Dia tahu ancaman yang diwakili istana Dragon Wolf dan Ye Jiange masih hamil juga. Makanya,
dia hanya bisa terus menunggu di sini. Dia tidak merasa menunggu di sini membosankan, dan dia sudah merencanakan semuanya. Dengan Ye Jianghe di sini, hari-hari berlalu dengan cara yang menyenangkan, dan dia tidak mempermasalahkannya sama sekali. Masih belum ada tanda-tanda aksi dari Istana Serigala Naga Puncak Timur. Ini membuat King Sui merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Istana Matahari Terbenam memang mengirim beberapa informan untuk mengumpulkan informasi tentang Istana Serigala Naga, dan berita yang mereka peroleh menyebabkan King Sui merasa agak terkejut. Ada perebutan kekuasaan yang intens dalam hierarki internal Istana Serigala Naga. Tidak ada harmoni antara Grand Palace Master dan Second Palace Master. Di permukaan, Istana Serigala Naga mungkin tampak bersatu, tetapi ada serpihan di dalamnya, menghasilkan dua faksi. Tuan Istana ketiga yang meninggal adalah milik pasukan Tuan Istana kedua. King Sui ingat bahwa mereka telah mengatakan bahwa Grand Palace Master adalah seseorang dengan fisik yin yang ekstrim. Tidak disangka ada konflik internal di sana. Awalnya, dia mengira bahwa Istana Serigala Naga Puncak Timur dikelola oleh saudara kandung, tetapi sekarang, tampaknya struktur mereka agak seperti Istana Matahari Terbenam. Hanya saja hubungan mereka tidak sekokoh dibandingkan. 2 bulan kemudian, di luar harapannya, King Sui benar-benar menerima kartu undangan. Kartu undangan ini berasal dari Grand Palace Master dari Istana Dragon Wolf Puncak Timur, mengundangnya ke istana untuk rapat. Kartu undangan tidak menyebutkan agenda pertemuan, dan tempat pertemuan ditetapkan di titik puncak Gunung Puncak Timur. King Sui merasa agak penasaran tentang ini. Sudah lebih dari 5 bulan sejak pertempurannya dengan Master Istana ketiga. Ketiga wanita itu semua menatap King Sui, menunggu keputusannya. Mereka sudah melihat isi undangan dan tahu bahwa King Sui diundang oleh Grand Palace Master dari Istana Dragon Wolf Puncak Timur. Saya mendengar bahwa Grand Master dari Istana Serigala Naga Puncak Timur adalah keindahan tertinggi. Muyun Qingge tertawa. Kalau begitu, Qingge, menurutmu apakah Tuan Pelindung Agung kita King akan pergi dan menemuinya? Nyonya Istana Matahari Terbenam juga tersenyum. King Sui tahu bahwa kedua wanita ini menggodanya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit sambil tersenyum dan menatap Ye Jianghe. Ada 3 wanita di sini, tapi Ye Jianghe adalah wanitanya. Saat ini, dia hanya ingin mendengar pendapatnya. Aku akan mendukungmu. Tapi apapun yang kamu lakukan, harap ingat untuk menjaga keselamatanmu sendiri. Ye Jianghe tidak akan pernah mencampuri keinginan King Sui. Cinta antara suami dan istri benar-benar dalam, sedemikian rupa hingga menimbulkan rasa iri pada orang lain. Kedua wanita lainnya tersenyum satu sama lain, tetapi mereka juga tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak menghalangi King Sui, dan mereka tidak dapat melakukannya bahkan jika mereka menginginkannya juga. King Sui akhirnya memutuskan untuk menuju puncak Gunung Puncak Timur untuk bertemu dengan Grand Palace Master. Dia ingin melihat bagaimana konflik antara Istana Naga Wolf Puncak Timur dan Istana Raja Laut Matahari Terbenam akan diselesaikan. Bukan ide yang baik untuk menyeretnya juga. Harus ada resolusi cepat atau lambat. Ini juga bukan ide yang buruk, dan dari sudut pandang tertentu, itu berarti pihak lain tidak dapat bertahan lagi. Waktu yang diatur adalah besok siang. King Sui berangkat larut pagi, dan meskipun gerakannya tidak secepat itu dan jarak ke Gunung Puncak Timur cukup jauh, King Sui masih punya cukup waktu untuk tiba. Gunung Puncak Timur. Ini adalah pegunungan raksasa dalam domain laut dan juga pegunungan yang telah dibagi oleh Istana Raja Naga Laut Utara. Pada saat yang sama, pegunungan ini juga mewakili kekuatan Istana Naga Wolf Puncak Timur, Gunung Puncak Timur, dan Istana Raja Naga Laut Utara. Istana Raja Laut Matahari Terbenam juga memiliki otoritas di sini. Namun, karena lokasi Istana Raja Naga Laut Utara tidak terlalu jauh dari Gunung Puncak Timur, area di barat sebagian besar berada di bawah kendali mereka. Lingkungan domain samudera lebih baik daripada domain daratan di benua. Ini adalah dunia yang benar-benar menggulingkan pemahaman King Sui. Misalnya, saat berada di dalam air, baru sekarang dia mengetahui arti ikan di dalam air.
Itu seperti bagaimana burung di udara tidak bisa merasakan udara. Saat ini, ketika dia berada di dalam air, dia tidak bisa merasakannya sama sekali, sepenuhnya dalam elemennya. Semua manfaat ini dihasilkan dari teknik Paragon Water Flight. King Sui menatap pegunungan yang tak terbatas dan terus-menerus. Naik turunnya setiap gunung memunculkan keagungan pegunungan dengan sangat detail tanpa hambatan. Tempat dia berdiri sangat indah di puncak gunung. Menatap ke depan, perasaan berdiri di puncak gunung terasa luar biasa. Di kehidupan sebelumnya, King Sui tidak memiliki pengalaman menaklukkan gunung dan tidak ada gunung setinggi ini di dunia sebelumnya. Gunung tertinggi pada saat itu memiliki ketinggian sekitar 8.000 meter dan secara alami ada kekurangan oksigen setinggi itu, menjadikannya aktivitas yang tidak sesuai untuk orang-orang dengan fisik yang lebih lemah. Gunung 8.000 meter di dunia sebelumnya bahkan tidak bisa dianggap sebagai gunung yang tinggi di sini. Gunung Puncak Timur saja lebih dari 10.000 meter, ketinggian yang tak terbayangkan jika ditempatkan dalam perspektif dunia fana. Namun, saat King Sui berdiri di sana, dia tidak merasakan kekurangan oksigen. Dia merasakan udara menjadi semakin jernih dan energi spiritual tumbuh lebih kuat. Ada lebih banyak energi spiritual di puncak gunung dan juga di dalam air. Ini adalah pegunungan di wilayah samudra. Tiba-tiba, King Sui merasakan fluktuasi. Dia menoleh dan melihat sosok muncul tidak jauh darinya. Sosok ini memancarkan keanggunan yang luar biasa dan berdiri di sana, merenungkannya dengan serius. Namun, menilai dari auranya, King Sui tahu dia tidak tenang sama sekali. Dia perlahan berjalan menuju King Sui. Sosoknya sangat memikat dengan semua lekuk di tempat yang tepat. Kontur tubuhnya sangat indah dan sepasang kaki seputih saljunya yang halus seperti seorang gadis abadi yang berjalan di dunia, memancarkan pesona yang bisa menggerakkan jiwa mereka yang melihatnya. Rambut panjangnya menutupi bahunya, dan matanya yang berbunga-bunga, hidung lurus, dan mulut seperti ceri benar-benar membuatnya menjadi objek kecantikan yang akan memikat banyak orang. King Hanye. Pada saat ini, King Sui benar-benar tercengang. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Master Istana Agung benar-benar akan menjadi dia. Wanita ini memiliki tubuh 9 yin dan baru sekarang dia menyadari bahwa dia tidak pernah melupakannya. King Sui ingat bahwa beberapa waktu yang lalu, dia masih memikirkannya, tetapi tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa bahkan tanpa kembali ke benua Green Cloud, dia akan bertemu dengannya lagi di sini. Meskipun dia masih tidak bisa 100% yakin bahwa dia adalah Master Istana Agung dari Istana Naga Wolf Puncak Timur, dia merasa sangat percaya diri dengan tebakannya. Terakhir dia melihatnya sudah beberapa dekade yang lalu, kira-kira 30 tahun jika dia mengingatnya dengan benar. Berlalunya tahun tidak menunjukkan tanda-tanda di wajahnya yang cantik, tetapi dia sekarang memiliki kecantikan yang lebih dewasa dibandingkan dengan masa lalu, dan sikapnya bahkan lebih memesona. Pesonanya sama sekali tidak kalah dengan Huoyun Liuli. Huoyun Liuli memiliki pesona seorang wanita kecil, tapi pesona King hanya condong ke sisi yang mengesankan. Gadis biasa tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Setelah melihatnya, King Sui teringat kembali pada adegan akrab yang terjadi dalam mimpi mereka. Adegan itu sekarang sepertinya telah kembali ke waktu dulu. King Hanye yang berada dalam mimpi itu berdiri telanjang bulat di hadapannya. King Sui hanya menatap tubuhnya yang sempurna, kulit seputih salju, dan payudaranya yang indah. Perutnya yang rata dan pinggangnya yang ramping dan paling menonjol terkait dengan pantat yang melengkung dan gagah. Kaki gioknya panjang dan ramping, dan tanpa pakaian yang menutupinya, kaki itu sangat memesona. Setelah beberapa saat, semua pakaian King Sui juga dilepas. Tubuhnya penuh dengan otot, tapi itu bukan tipe yang tidak sedap dipandang. Teknik penguatan kuno yang dia praktikkan mampu memperbaiki tulang, tendon, meridian, dan dagingnya. Saat ini, tubuhnya yang berotot sempurna bahkan bersinar dengan cahaya kesempurnaan. King Hanye menarik King Sui ke tempat tidur. Keduanya berbaring di sana dan saling menatap mata di ruang mimpi ini.
Nafsu King Sui yang berapi-api telah mencapai puncaknya, sejauh mana dia merasakan api nafsu sendiri membakarnya. Seni tanpa nama yang dia latih, selain teknik penguatan kuno, energi yang beredar dengan hiruk-pikuk di dalam tubuhnya. King Sui akhirnya pindah. Dia memeluknya dan kedua tangannya mulai menjelajahi kulit lembut dan elastisnya. Dia kemudian membenamkan kepalanya dan mengendarai motornya, mencium dan menyusu di ujung merah jambu dari puncak bersalju wanita itu. King Sui, yang berada di mimpi, pindah. Setelah itu, King hanya merasakan relaksasi saat kehangatan yang nyaman mulai beredar di seluruh tubuhnya. King hanya kemudian membalikkan tubuhnya dan menekan King Sui, mengangkangi pinggulnya. Penglihatan yang indah ini dan perasaan tubuh mereka saling menekan memberi King Sui pengetahuan tentang apa artinya memiliki rasa surga. Senyuman itu, juga matanya yang berkabut, mulutnya yang sedikit terbuka, kelembutan tubuhnya, dan erangan nafsu yang terdengar ringan. Perasaan dalam mimpi itu sangat realistis. Keduanya saling melengkapi dengan sempurna, dan sepertinya terhubung melalui telepati. Dia akan mencerminkan setiap gerakan King Sui dengan sempurna pada gerakan sekecil apapun dari tubuhnya. Ini terutama terjadi ketika King hanya berlutut di tempat tidur. Mata indahnya bersinar dengan sedikit rasa malu. Dia kemudian mengangkat pantat indahnya tinggi-tinggi saat gua lembabnya memancarkan rasa selamat datang, menunggu King Sui menembusnya. Ketika King Sui bangun dari linglung, dia menyadari King hanya sudah ada di hadapannya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki imajinasi yang begitu hidup dan saat ini, menghadapi King hanya, ekspresinya agak tidak wajar. King Sui dengan canggung menatapnya. Meskipun tidak ada yang terjadi dalam kenyataan di antara mereka, King Sui tahu bahwa King hanya telah mencintainya di masa lalu, tetapi semuanya tidak benar-benar berhasil karena satu dan lain alasan. Dia hanya tidak membayangkan bahwa dia akan melihatnya sekali lagi di tempat ini. Keajaiban dunia tidak ada habisnya. Untuk berpikir bahwa King hanya benar-benar akan menjadi Master Istana Agung dari Istana Dragon Wolf Puncak Timur. Ini membuatnya sangat penasaran dan hanya setelah sekian lama dia menyapanya, "Apa kabar?" "Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu?" Suaranya dipenuhi dengan magnet, dan itu agak rendah. Namun, mereka yang mendengar suaranya akan merasakan jiwa mereka bergerak, seolah-olah suaranya mengandung kekuatan magis. Saat ini, King Sui memperhatikan bahwa King hanya menatapnya dengan lekat-lekat sehingga dia bahkan tidak berkedip. "Tuan Istana Agung, untuk berpikir bahwa kita benar-benar akan bertemu dalam situasi seperti itu." King Sui menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada suara yang agak tidak berdaya. "Saya juga tidak menduganya. Saya merasa sangat bahagia. Nasib yang kamu bicarakan benar-benar hal yang misterius dan indah." King hanya mengalihkan pandangannya ke sekitarnya saat dia perlahan berbicara. King Sui juga menemukan bahwa dia sekarang jauh lebih mandiri dibandingkan dengan masa lalu. Berdiri di sana, dia tetap menawan seperti biasanya dan dia juga memancarkan rasa keindahan dan keseksian yang tak terlukiskan. "Apa kakekmu masih sehat?" King Sui dengan santai bertanya. Ekspresi King hanya tanpa sadar berubah menjadi muram sesaat sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia sudah tidak ada lagi. Ketika dia mendengar ini, King Sui merasakan kesedihan di dalam hatinya. Menatap King Hanye, saat itu wanita ini dan kakeknya tinggal bersama. Kakeknya tidak lain adalah penatua dari Sekte Pedang Abadi, akhirnya menjadi pemimpin sekte pada akhirnya. King Sui dapat menebak bahkan tanpa berpikir bahwa kemungkinan besar karena kematian kakeknya yang dia pilih untuk pergi, begitulah cara mereka dapat bertemu di sini lagi hari ini. "Maaf, jangan sedih dengan hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Kakekmu juga ingin kamu hidup bahagia." King Sui tidak tahu bagaimana menghiburnya. Sudah bertahun-tahun, jika kakek masih hidup, dia pasti akan sangat senang dengan pencapaian saya saat ini. Wajah King Hanye kembali normal. "Saya sangat penasaran, bagaimana Anda bisa menjadi Master Istana Agung dari Istana Serigala Naga Puncak Timur?" King Sui bertanya.
Aku juga sangat ingin tahu tentang bagaimana kamu menjadi pelindung istana Raja Laut Matahari Terbenam. King Sui tidak menyembunyikan apapun. Dia meringkas kejadian tersebut dan menceritakan semuanya kepada King Hanye. Sekarang King Sui tahu bahwa Master Istana Agung dari Istana Serigala Naga Puncak Timur tidak lain adalah King Hanye. Keadaan hatinya menjadi jauh lebih santai. Setelah dia berbicara, dia juga mengetahui pengalaman King Hanye selama bertahun-tahun ini. Dibandingkan dengan dia, pengalaman King Hanye jauh lebih sederhana. Setelah kakeknya disergap di masa lalu, tidak ada lagi ruang untuk King Hanye di Sekte Pedang Abadi. Ada banyak orang yang menginginkan kecantikannya dan ingin melawannya. Untungnya, dia akhirnya berhasil melarikan diri. Ini juga bisa dianggap sebagai keberuntungan. Dia telah bertemu leluhur tua Dragon Wolf secara kebetulan saat berkeliaran di pegunungan binatang raksasa di sebelah barat benua Green Cloud. Ini adalah alasan utama mengapa dia bisa menjadi Master Istana Agung sekarang. Hanya saja leluhur Serigala Naga tidak punya waktu lama untuk hidup dan berada di ranjang kematiannya. Ini juga alasan mengapa dia memberi King Hanye warisannya, yang membuatnya begitu kuat sekarang. Leluhur Serigala Naga hanya memberikan sebagian kekuatannya kepada King Hanye. Namun meski begitu, saat ini kekuatan King Hanye sangat dalam. Sayangnya, leluhur Serigala Naga telah meninggal 10 tahun yang lalu. Saat ini ada dua faksi di Istana Dragon Wolf Puncak Timur. King Hanye sebagai Master Istana Agung adalah satu faksi, sedangkan faksi lainnya dipimpin oleh Master Istana kedua. Ketika leluhur Serigala Naga masih hidup, tidak ada yang berani memikirkan hal seperti itu atau mengatakan apapun, karena kekuatan King Hanye luar biasa. Tetapi setelah 10 tahun, konflik seperti itu tidak dapat dihindari, karena gunung tidak dapat memiliki dua harimau. Saat ini, ada lebih banyak orang yang mendukung Master Istana kedua. Bagaimanapun, King Hanye hanyalah seorang wanita yang juga orang luar. Meskipun dia telah mendapatkan warisan leluhur Serigala Naga, mereka masih sulit untuk menyetujuinya. Master Istana kedua benar-benar sebuah karakter. Jika saya bukan seorang wanita, kemungkinan besar dia tidak akan menunggu 10 tahun untuk melakukan ini. Tapi sekarang, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa dia baru saja menyia-nyiakan kesempatan terbaik. Ucap King Hanye berdiri di samping King Sui. Keduanya berdiri berdampingan, melirik ke kaki gunung tak jauh dari situ. Saya percaya, hanya diharapkan pria normal akan melakukan ini. King Hanye berbalik dan menatap King Sui. Sejak awal, selain beberapa kegelisahan di wajahnya, dia terlihat sangat tenang. Emosi antara pria dan wanita terlalu kompleks. Dia menyukai King Sui, tetapi dia telah mengalami banyak hal, terlalu banyak dalam 30 tahun ini. Kematian kakeknya dan banyak hal lainnya menyebabkan keadaan hatinya tidak lagi murni seperti dulu. Manusia akan selalu tumbuh. Akan ada saat-saat mereka tumbuh lebih dewasa. Dia tidak tahu bahwa dia telah dewasa, atau bahwa cintanya telah memudar seiring berjalannya waktu. Ketika dia tidak melihatnya, dia akan merindukannya. Tapi ketika dia tepat di depan matanya, keadaan hatinya malah tenang. Kamu seperti dulu, benar-benar iblis. King Hanye menarik kembali pandangannya dan berbicara dengan ringan. King Sui juga bisa merasakan transformasi pada wanita ini. Fluktuasi semacam itu di dalam hati sangat jelas. Dia tidak kecewa tetapi malah merasa agak santai. Dia tersenyum, saya naik ke sini selangkah demi selangkah. King Hanye sepertinya ingin tersenyum. Pada saat itu, pesona ekstrim terpancar darinya sesaat. Bahkan King Sui tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit tercengang. King Hanye dan dia merasa seperti orang asing sekarang. Tapi sekali lagi, itu hanya bisa diharapkan. Dia tidak benar-benar memiliki banyak interaksi dengan King Sui dan perpisahan itu sudah berlangsung puluhan tahun. Wajar jika mereka berdua menjadi orang asing. Meski begitu, dia masih merasakan keakraban padanya, keakraban yang ekstrim. Sebelumnya, dia juga memikirkan mimpi yang terjadi di antara mereka,
Tetapi karena kepribadiannya selalu dipenuhi dengan pesona, tidak terlalu banyak perubahan pada ekspresinya. Mimpi itu cukup untuk membuatnya pingsan dan dia tidak akan pernah melupakannya selamanya. Dia selalu memikirkannya selama bertahun-tahun, menunggu beritanya, tetapi sayangnya, dia tidak pernah berhasil menemukan jejaknya. Bagaimanapun, dia sudah meninggalkan benua Green Cloud setelah itu, sementara tempat ini adalah wilayah laut utara dari benua Hauhan. Dia tidak bisa mengabaikannya, tetapi dia merasa seperti dia tidak lagi mengenalnya. Ada satu hal dalam dirinya yang tidak berubah. Dia masih mempercayai pria ini. Pria ini tidak akan memiliki desain apapun padanya dan bahkan jika dia punya, dia tidak akan keberatan. Aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan terkait masalah istana Dragon Wolf ini. King Hanye mengubah topik dan membicarakan masalahnya hari ini. King Sui tidak merasa aneh. Dia kemudian menanyainya, apa maksud Anda, apa yang saya rencanakan? Anda mewakili Istana Raja Laut Matahari Terbenam sementara saya mewakili Istana Serigala Naga Puncak Timur. Terlepas dari konflik antara aku dan Master Istana kedua, di permukaan, kedua istana kita sedang berperang. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? King hanya berbicara dengan santai. Entah bagaimana, setelah bertemu King Sui lagi, dia merasa sangat santai. Tidak ada konflik di antara kami, kecuali jika Anda ingin kami bertarung satu sama lain. Apa maksudmu tidak ada konflik? Istana Dragon Wolf mungkin menghalangi kemajuan Istana Matahari Terbenam. Tidak apa-apa. Tidak ada yang bisa memblokir mereka. Dunia sangat luas dan tidak mudah untuk berkenalan dengan seseorang. Katakan padaku, apa menurutmu kita perlu bertarung di sini? Tidak diketahui seberapa besar Laut Utara. Kita harus mengalihkan pandangan kita lebih jauh. Ucap King Sui tersenyum. Ekspresi King hanya tetap tenang. Dia bisa melihat poin King Sui juga. Dia kemudian menghela nafas ringan. Betapa baiknya jika kamu adalah seseorang dari Istana Dragon Wolf Puncak Timurku. Jika itu masalahnya, saya tidak akan takut bahkan jika langit runtuh. King Sui mulai sedikit, karena dia tidak bisa memahami kata-kata itu. Itu terdengar seperti pernyataan cinta, dan meskipun dia pernah mengatakan kepadanya bahwa dia menyukainya, itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Saat ini, King Sui tidak bisa memastikan apakah dia masih memiliki perasaan padanya. Dia merasa waktu bisa mengubah segalanya. 30 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa karena King hanya bisa mengatur pertemuan dengannya, dia harus sangat jelas tentang keadaannya. Dia juga harus tahu bahwa Ye Jianghe adalah istrinya. Meskipun saya bukan seseorang dari Istana Dragon Wolf, kami masih berteman. Artinya, kecuali jika Anda tidak mau mengakui saya, seseorang dari masa lalu Anda. Ucap King Sui. Dia tidak perlu bertindak seolah-olah mereka masih sangat dekat. Tidak perlu untuk itu. Setelah King Sui tahu bahwa King Hanye adalah Master Istana Agung, dia merasa sangat santai di dalam hatinya. Juga, dia mendengar bahwa ada beberapa konflik antara dia dan Master Istana kedua dan dia mencium sebuah peluang. Jika Istana Matahari Terbenam dapat membentuk aliansi dengan Istana Serigala Naga Puncak Timur, mereka akan dapat menyerang wilayah Laut Utara lebih cepat. Aku tidak memperlakukanmu sebagai teman. Wajah King Sui tidak berfluktuasi ketika dia mendengar kata-katanya. King Hanye kemudian perlahan melanjutkan, dalam hatiku, kamu selalu kerabatku. King Sui menatap matanya yang cerah. Sangat jarang baginya untuk melihat mata murni seperti itu dipenuhi dengan kepolosan. Tidak ada emosi yang kompleks sama sekali di dalamnya. Kalau begitu perlakukan aku seperti kakakmu. Bagaimana rencanamu untuk berurusan dengan Master Istana kedua? King Sui dengan serius menganggukkan kepalanya saat dia berkata, kamu masih seperti ini. Saya yakin saya lebih tua dari Anda. Bagaimanapun, pasti akan ada pertandingan kematian antara aku dan Master Istana kedua. King hanya tersenyum pada King Sui saat wajahnya menjadi rileks. Aku akan membantumu.
Anda tidak perlu ikut campur dalam hal ini. Saya bisa melakukannya dengan kekuatan saya. Jika 10 tahun yang lalu, saya mungkin tidak percaya diri, tetapi sekarang, dia bukan lawan saya. Setelah saya menguasai Istana Serigala Naga Puncak Timur, mengapa Anda tidak datang ke sini dan menjadi pelindung saya? King hanya tertawa. Tapi aku sudah menjadi pelindung Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Tidak ada konflik. Pelindung memiliki kebebasan paling banyak dan seorang individu dapat menjadi pelindung banyak sekte, selama dia bisa mengatur waktunya. Ini benar. Sama seperti saat itu, King Sui adalah pelindung kota 100 Miles, negara setelah itu, dan benua setelah itu. Selama tidak ada bentrokan, semuanya baik-baik saja. Pelindung memiliki kebebasan paling banyak. Itu adalah indikasi kekuatan seseorang. Pelindung tidak akan bisa menjadi pelindung dari dua kekuatan yang berlawanan, tapi masih ada beberapa pengecualian, meski sangat jarang. Apa menurutmu aku bisa memahaminya dengan baik? King Sui tersenyum pada King Hanye. Itu tidak penting. Aku bersedia membiarkanmu bermain, kata King Hanye serius. Tetapi dia segera menyadari kata-kata yang salah dari apa yang dia katakan. Apa yang dia maksudkan adalah bahwa dia bersedia membiarkan King Sui mengetahuinya, bersedia membiarkan dia menjadi pelindung Istana Dragon Wolf Puncak Timur, dan melanjutkan dengan cepat, pahami bahwa saya bersedia membiarkan Anda menjadi pelindung tempat ini. Saya mengerti, King Sui berkata padanya sambil tersenyum. Sebelumnya, dia sangat kaget dengan apa yang dikatakannya, karena kalimat itu terlalu penuh kepercayaan. Sampai sekarang King Sui masih memiliki perasaan yang tidak nyata. Pesona bahasanya begitu kuat, dia tidak percaya bahwa itu bisa digunakan untuk memancing respon sejauh ini. Wajah King Hanye sangat merah. Dia juga tahu bahwa mereka tidak bisa menganalisis ini secara berlebihan. Semakin banyak mereka membicarakannya, semakin mereka berusaha menyembunyikannya. Yang terbaik adalah beralih ke topik lain. King Hanye melihat ke kejauhan, melihat awan di kejauhan seperti asap dan kabut, dan dengan ringan berkata, apa jawabanmu? Ya, saya setuju dengan Anda. Di sini, di domain Laut Utara yang berbahaya ini, kita hanya bisa melangkah lebih jauh dengan bersatu satu sama lain. Saya senang Anda setuju. King Sui tersenyum. Meskipun King Hanye tidak secara eksplisit mengatakan bahwa dia akan bersekutu dengan Istana Raja Laut Matahari Terbenam, itu tersirat. Ketika King Sui kembali ke Sunset Sea King Palace, dia memberitahu mereka tentang bagaimana dia bertemu dengan Nyonya Kepala Istana, membuat ketiga wanita itu terisak, terutama Yiye Jiange. Bagaimanapun, King Hanye berasal dari benua Green Cloud. Ini terlalu bagus. Oh, benar, King Sui. Bukankah Nyonya Kepala Istana cantik? Tuan Istana Matahari Terbenam tertawa keras. Dia sangat cantik. Anda benar. King Sui memandang Sunset Palace Lord dengan penuh pertanyaan. Aku tidak banyak bicara tentang wanita, jadi kamu tidak banyak bicara tentang dia. Tuan Istana Matahari Terbenam biasanya akan bercanda dengan King Sui seperti ini. Untuk beberapa alasan dia bisa meningkatkan kekuatannya dengan banyak, dan juga bisa melakukan banyak hal dengan King Sui dengan sangat mudah. Jika dia memberitahu King Sui bahwa dia menyukainya, dia tidak akan dengan sengaja berusaha menjauhkannya darinya. Tidak mungkin, King Sui berkata dengan tegas. Apakah Elder Sister King Cheng ingin kita pergi dengan teratur? Kita tidak bisa membiarkan orang lain menggantikannya, canda Muyun Kingge. Ya, bahkan mengikuti perintah. Kingge masih di depan, kata penguasa Istana Matahari Terbenam. Muyun Kingge dengan tegas menolak untuk berbicara. Tidak ada satu waktu pun di mana dia santai dengan Sunset Palace Lord, terutama dengan situasi yang ada. Meskipun King hanya tahu bahwa situasi di Istana Naga Wolf Puncak Timur dapat diselesaikan sendiri, King Sui tidak nyaman dengan itu, karena dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia memutuskan untuk menggunakan metodenya sendiri untuk mengawasi Istana Dragon Wolf Puncak Timur. Jade Emperor King Sui sekarang berukuran besar dan juga bisa bertarung. Sayangnya mereka saat ini berada di dalam air,
jadi tidak bisa dikirim, tetapi King Sui masih memiliki hal kecil yang bisa dia kirim. Ikan roh. Ikan roh yang dimiliki King Sui bukanlah ikan roh yang normal. Itu sudah memiliki ikatan ke arahnya, seolah-olah mereka berhubungan darah, dan itu bisa mengirim informasi kembali. Jadi dia bisa menggunakan ikan roh ini untuk merekam apa yang terjadi dalam jendela waktu tertentu. Ikan roh di dalam air adalah keberadaan yang menarik. Itu mengorbankan kekuatan serangannya dengan imbalan keamanan. Biasanya, tidak banyak binatang iblis yang akan menyerang ikan roh karena kuat dalam hal kecepatan. King Sui kemudian membiarkan spirit fish ini mengikuti King Hanye, sehingga dia akan diberitahu secepat mungkin jika terjadi sesuatu. Alam Valet Jade Immortal dari lapisan ke-9 membuat waktu yang tersedia King Sui menyegarkan lebih cepat. Sekarang dia merasa seolah-olah dia tidak akan pernah bisa menghabiskan waktunya, jadi masa tinggal normalnya di alam Valet Jade Immortal biasanya bahkan tidak melebihi 4 jam. Tentu saja, dia terkadang tinggal selama 6 jam. Tanaman obat dan semacamnya di alam Valet Jade Immortal membuat King Sui memiliki vitalitas yang lebih kuat. Kekuatan spiritual yang dia miliki juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Berdiri di tengah-tengah ramuan obat, King Sui merasa damai. Dia sudah tersesat. Dia merasa seolah-olah dia tidak dapat menempatkan di mana dia berada. Situasi ini sangat buruk, jadi pada dasarnya dia berhenti berlatih selama lebih dari 10 hari. Ada kalanya orang menjadi sedikit bingung dan contoh yang paling ekstrim kehilangan identitas mereka. Jika dia menunggu sampai salah satu yang ekstrim terjadi, maka kebahagiaan ekstrim atau kesedihan yang ekstrim akan menyebabkan hilangnya diri. Kemungkinan lain terjadi jika kedamaian atau jenis penderitaan yang bisa diandalkan dipertahankan terlalu lama. Sama seperti kelas atas dari dinasti terakhir, mereka akan menjadi kering dan kusam seiring berjalannya waktu. King Sui merasa bahwa dia jatuh ke salah satu situasi sebelumnya, tetapi dia berada di ujungnya. Dia memperoleh banyak yang dia tahu, dan membuatnya sedikit khawatir suatu saat dia akan kehilangan semuanya. Jenis kekhawatiran tentang keuntungan dan kerugian pribadi ini akan menyebabkan masalah dengan sangat mudah. Pertama kali King Sui terpengaruh oleh perasaan ini, dia merasa sedikit tidak stabil. Ini membuatnya sangat khawatir. Jika dia tidak bisa melewati tahap ini, akan sangat sulit bagi pelatihannya untuk mendapatkan manfaat lebih lanjut. Dia tidak terlalu khawatir tentang yayasannya. Dia mempercayai kekuatannya. Hanya saja dia khawatir akan sulit baginya untuk maju. Banyak waktu telah berlalu, dan sejak dia memasuki tingkat ke-9 dari alam Valet Jade Immortal, dia tidak merasa seperti telah meningkat sama sekali. King Sui tanpa melakukan apapun memutuskan untuk berlatih tinju Tai Chi di alam Valet Jade Immortal untuk menenangkan dirinya sendiri, tanpa tujuan dalam pikiran. Ini adalah jenis latihan biasa hingga puncak tanpa aturan, tetapi setiap gerakan adalah batasan baru. Menggunakan ungkapan, seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, tidak akan cukup untuk menggambarkan batas-batas yang telah dicapai King Sui. Nafas besarnya bergerak dengan kecerdasan yang anggun dan kehadirannya juga sangat baik. Meskipun hatinya masih belum bisa ditenangkan, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini adalah hal mistis tentang tinju Tai Chi. Bahkan pada level King Sui, masih ada ruang untuk perbaikan. Praktik ini berlangsung hampir sepanjang hari. Ia merasa bahwa hidup masih harus terus berjalan sehingga latihan juga harus terus berjalan. Orang-orang di sekitarnya masih membutuhkannya dan hidupnya sendiri masih memiliki lebih banyak untuk menjelajahi Sekte 5 Harimau Abadi, Istana Naga Laut Utara, Domain Samudra, Domain Lautan Bintang Benua Tengah, di antara tempat-tempat lain. Meski sempat disorientasi, ia tetap memiliki tujuan jangka pendek, atau bisa dikatakan tujuan jangka panjang. Dia hanya makan beberapa barang, lalu mulai berlatih alkemis. Sepertinya pengalamannya dalam alkimia tidak meningkat banyak, tetapi di alam Valet Jade Immortal itu perlahan meningkat. Pil kebangkitan. Dari namanya, efeknya sudah jelas, tetapi King Sui percaya bahwa jika dia bisa membuatnya, itu akan memiliki efek yang hebat.
Dia tidak percaya bahwa dunia ini akan memiliki pil yang menghidupkan kembali orang mati. Apa yang disebut pil kebangkitan rohani di dunia ini semuanya menarik bagi mereka. Dari pengetahuannya, dia tahu bahwa orang mati itu tidak mungkin mati lebih dari 3 hari agar dia bisa dihidupkan kembali. Setelah ambang 3 hari itu berlalu, tidak ada pil yang bisa menyelamatkan mereka dan mereka benar-benar mati. Dimungkinkan untuk menggunakan beberapa pil untuk mengobati luka kritis, untuk membuatnya lebih mudah hidup. Dengan cara ini mereka akan memiliki jendela waktu yang lebih lama sebelum mereka meninggal, tetapi selama mereka mati, ada batas 3 hari, atau setidaknya seperti itulah pil yang diketahui King Sui. Adapun pil kebangkitan, King Sui memeriksa apakah dia membutuhkan lebih banyak pengalaman. Menunggu resepnya keluar masih butuh sedikit waktu. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.